Penduduk Mekah pun mengungsi. Tidak ada perlawanan, tidak ada senjata. Pada saat itulah manusia telah sampai di batas kemampuannya. Dan di saat itulah Allah bertindak. Allah mengabadikan peristiwa ini dengan firman-Nya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Pertanyaan untuk seluruh manusia. Allah menegaskan bahwa apa yang terjadi selanjutnya adalah bukti kekuasaan-Nya. Allah berfirman, bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Seluruh rencana Abraha, seluruh kesombongannya, seluruh kekuatan militernya, ternyata sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Ketika pasukan itu hendak bergerak menuju Ka'bah, gajah-gajah itu justru berhenti, tidak mau melangkah. Dan saat itulah pertolongan Allah datang dari arah yang tidak terduga. Berfirman, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung-burung kecil datang dari segala arah. Mereka membawa batu-batu kecil dari tanah yang terbakar, yang melempari mereka dengan batu dari sijil. Siapa yang terkena, tubuhnya hancur. Pasukan besar itu pun kocar-kacir, lari dalam ketakutan. Allah menggambarkan akhir mereka dengan kalimat yang sangat kuat. Lalu Ia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Abraha sendiri tidak langsung mati. Ia pulang dalam keadaan terluka parah. Tubuhnya hancur perlahan hingga akhirnya mati dalam kehinaan. Ka'bah tetap berdiri, tidak runtuh, tidak tersentuh. Dizolimi terus-menerus, dikhianati, atau direndahkan, rasanya ingin sekali membalas agar mereka tahu betapa sakitnya diperlakukan begitu. Tapi, sampai kapan kita mau terjebak dalam rantai dendam? Apakah membalas kezoliman dengan kezoliman baru akan membuat hati kita benar-benar sembuh? Memaafkan bukan berarti kalah. Ia adalah cara tercepat mengundang rahmat Allah untuk memulihkan jiwa yang hancur karena perbuatan orang lain.
Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, lalu apa bedanya kita dengan mereka yang telah menzolimi kita? Bukankah kemenangan sejati bukan saat kita berhasil membalas, tapi saat kita berhasil menunjukkan bahwa hati kita terlalu mulia untuk dikotori oleh kebencian mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau dalam hidup kita dizolimin orang lain, apa yang harus kita lakukan? Membalasnya atau memaafkan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang hidup yang tidak dizolimi. Semuanya pernah merasakan ujian yang sama. Bagaimana agama menyuruh kita? Puasa, salah satu pesan moralnya ibu-ibu, menyuruh kita untuk bertakwa. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa berdasarkan surah Ali Imran ayat 134. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Masya Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah dia menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku ihsan. Mari kita lihat ayat ini lebih dalam. Yang pertama, ayat ini tidak menyuruh kita membuang sifat marah, tidak bisa. Sifat marah tidak bisa dibuang. Dia sifat yang menjadi natur, tabiat manusia. Jika manusia kehilangan sifat marah, dia bukan manusia, dia malaikat. Manusia itu secara tabiat mesti punya sifat marah. Ibu kebayang nggak kalau kita menghilangkan sifat marah? Tidak ada suami yang cemburu sama istrinya. Mungkin kalau orang kehilangan sifat marah, ada bininya yang ditowel sama tetangga, dia nggak marah, malah nyuruh balik. Towel aja lagi agak lamaan. Coba itu. Karena tidak punya sifat cemburu, dan cemburu lahir karena marah. Marah yang sesuai dengan syariat. Itu diperkenankan. Jadi marah dalam konteks tertentu itu diperkenankan oleh agama. Tidak semua marah tidak boleh. Tetapi ada banyak marah yang tidak boleh. Bahkan seringkali kita mengekspresikan marah di luar batas-batas agama. Karena itu ayat itu mengatakan wal kadhiminal ghaiza. Orang yang bertakwa, orang yang punya skill, punya cara mengendalikan marah, bukan membuang marah, mengendalikan. Dia tidak bilang wal faqidinal ghaiz, tapi wal kadhiminal ghaiz. Yang kedua, selain bicara marah, ayat itu juga berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Karena ciri orang beriman, selain dia bisa mengendalikan marah, dia punya ruang di hatinya untuk memaafkan orang lain. Hanya bisa marah tetapi tidak punya ruang memaafkan, bukan orang yang bertakwa. Memaafkannya saja luar biasa tetapi tidak punya marah. Termasuk agamanya dihina tidak marah. Kehormatannya direndahkan tidak marah. Juga bukan orang yang bertakwa. Karena agama menyuruh kita untuk hifzun nafas, menjaga kehormatan. Bagaimana kalau kita dikhianatin, dibully, dizalimi? Ada hal-hal yang kita hanya cukup memaafkan tanpa perlu diklarifikasi lebih tebal. Tetapi jika itu menyangkut nama baik, fitnah yang besar, bisa mengancam nyawa kita, maka ada saat di mana kita mesti berkata, mengklarifikasi, membela diri kita bahwa itu tidak benar, yang benar adalah ini dan ini buktinya. Dan itu diperkenankan oleh agama. Assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Mari belajar mengendalikan marah, bukan belajar marah. Karena marah tidak perlu belajar, emang tukang marah semuanya. Mari belajar mengendalikan marah dan belajar menguatkan otot sabar, memperbesar otot sabar sehingga kita bisa memaafkan. Imam Ma'ruf Al-Karkhi, seorang ulama soleh, satu ketika di sungai Tigris, dia melihat ada penari-penari perut.
Muridnya bilang, ya Syekh, doakan mereka biar dilaknat Allah. Syekh ini menjawab, Allahumma farrahtahum fid dunya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya, farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau membuat mereka senang di dunia, senangkan mereka di akhirat. Muridnya bertanya, apa maksudnya Syekh? Kenapa engkau mendoakan ahli maksiat? Kata Syekh ini, aku mendoakan mereka agar senang di akhirat, dalam makna semoga Allah memberi hidayah kepada mereka untuk bertaubat sehingga tidak hanya bisa senang di dunia, tetapi bertaubat, hijrah, dan bisa senang di akhirat sebagaimana mereka senang di dunia. Masya Allah. Pelajaran memaafkan dari seorang ahli ilmu yang bernama Ma'ruf Al-Qarhi, sang imam sufi yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Saya. Masya Allah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wahyuni. Ustadz mau nanya dong, bagaimana kita sulit melupakan orang yang sudah mendolimi kita. Padahal kita sudah memaafkannya, tapi kita selalu ingat orang yang selalu mendolimi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit memaafkan kesalahan orang itu wajar, tetapi para ulama memberi nasihat kepada kita. Caranya adalah ingat-ingat kebaikan orang tersebut dan lupakan kejahatannya. Atau ingat-ingat kebaikannya, maafkan kesalahannya. Sebaliknya, ingat-ingat kesalahan kita pada orang dan lupakan kebaikan kita pada orang. Nah sekarang kita kebalik. Kesalahan orang kita ingat, kebaikan kita ke orang pun kita ingat-ingat. Sehingga kita susah memaafkan orang lain. Coba yang kita ingat kebaikan orang dan yang kita lupakan kebaikan kita. Maka yang kita lihat dalam diri orang hanya kebaikannya. Yang kedua, kita mesti sadar tidak ada yang menimpa kita di dunia ini sekecil zarrah pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk takdir Allah yang mungkin tidak enak menurut kita lewat mulut orang, lewat julitan orang, lewat gibah orang, lewat fitnah orang. Karena itu memaknainya jangan hanya berhenti melihat makhluk, tapi lihat undercover di belakang itu, bahwa itu takdir Allah dan semua takdir Allah baik mendidik kita untuk belajar menghikmahi semua af'al Allah, semua takdir Allah. Dan pada akhirnya kita disebut orang beriman. Kata Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, hebat sekali orang beriman. Dikasih nikmat dia sabar, dikasih nikmat dia syukur, dikasih yang tidak nikmat dia bersabar. Mudah-mudahan kita bisa bersabar menghadapi hal-hal yang membuat kita tidak enak hati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.